Oke, sebelum kalian nonton video ini sampai selesai, disclaimer dulu. Nah, video ini tak buat khusus untuk teman-teman yang udah nanya, yang udah kepo tentang cara recording saya. Nah, kalau misalnya kalian yang sudah recordingnya itu profesional, alatnya sudah profesional, kalian jangan nonton video ini atau kalian skip saja. Kalian tinggalin jejak dislike-nya di video ini. Terima kasih. Hai lur-dulurku semuanya. Untuk kali ini kebetulan aku lagi ngoprek-ngoprek, lagi pro-water-water, lagi pengen bikin kabel-kabel, pengen eksperimen lagi gitu. Dan sekalian aku pas make mixer MH4, ada beberapa teman-teman kita yang komen di kolom komentar waktu aku bikin video pertama kali review di MH4 ini. Nah, mereka komen gimana caranya mas kalau misalnya pengen rekaman gitu, rekaman lewat HP atau rekaman langsung ke komputer gitu. Jadi outputnya gimana caranya make, caranya ini, cara ngomong operasikannya gitu. Jadi alat apa aja yang harus dibutuhin, apakah ada alat tambahan lagi atau gini. Oke. Di sini langsung tak jawab sekalian aku, karena memang habis mana si solder, terus ini kabel. Kalau misalnya kalian mau tahu posisinya gimana gitu ya. Nah, posisinya tuh kayak gini. Jadi ini mixernya udah tak nyalain, udah tak koneksi, udah tak colok-colok kayak gitu. Nah, kalau kalian mau tahu udah ini kabel-kabel tuh ini di kandangku itu ada lampu, ini ada mic-nya gereja. Nah, yang habis tak benerin kemarin, terus ini terminal. Nah, terus ini semprongku sing tak ngasep kuwi cangkir kopi. Ya kurang lebih seperti ini. Nah, yang akan kita bahas adalah mixer ini. Nah, kita bahas mixer, gimana caranya kita menghasilkan audio lewat mixer, terus bisa kita direct masuk ke HP, ke komputer. Seperti yang teman-teman tanyakan di video saya sebelumnya gitu kan. Kalau misalnya kalian beli soundcard, misalnya Behringer atau Oppo lah, Scarlett, banyak pokoknya ya aku nggak ngerti, nggak hafal. Nah, kalau misalnya kalian beli soundcard kayak gitu, soundcard yang profesional itu kan memang harganya mahal. Misalnya nih kalian mau beli AKG C5, nah kalian beli AKG C5 ya regane berapa. Nah, kalau misalnya ini ya nggak punya duit, beli yang D5 yang KW gini nggak apa-apa, yang penting fungsinya aja. Kalau misalnya nggak ada, pakai mikrofon. Ini kayak mikrofon gereja nih, mikrofon gereja ini mereknya Toa. Loh, gokil. Toa ini yuk keren menurut saya. Jadi nggak harus pakai mikrofon yang mahal, yang penting kalian nyadu seadanya duit berapa. Bukan berarti aku menyarankan kalian untuk tidak membeli produk-produk yang bagus, produk-produk yang mahal, atau produk-produk yang memang digunakan untuk recording gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ada clip on di sini, clip on ini tak tancapkan langsung ke kamera. Nah, juga tak kasih tahu kalau kalian pengen tahu gitu ya. Kamera yang tak pakai untuk sekarang adalah kamera Pro Summer. Kamera Pro Summer dari Sony. Ini kamera nih. Nah, kayak gini. Nah, kalau Pro Summer itu nggak ada input mic-nya. Itu input mic tak gawe dewe, tak protoli gitu. Karena memang dasarnya aku orangnya hobi protol gitu, eksperimen. Aku pengen bikin ini. Yang memang sebenarnya nggak bisa, tak oprek-oprek. Kalau misalnya ngoprek-oprek ini dewe rusak aman, nggak didenda. Coba kalau misalnya ngerusak ini uang, wah bahaya bro. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan merekam si mixer MH4. Itu nanti kita pakai gitar, pakai mic gitu. Itu masuknya ke HP. Dan HP yang saya gunakan adalah HP ini. Casing belakang kalian tahu bentuknya kayak gini gitu. Nah, terus ini sudah di skotlet, udah bentet, udah walah, terus gak diremuk iki HP. Ini HP biasanya dipakai sama anakku untuk nonton video di YouTube. Aplikasi yang tak rekomendasikan untuk teman-teman yaitu Lexis Audio Editor. Fungsinya buat apa? Buat merekam juga bagus. Terus kalau misalnya buat live di sosial media, kalian kalibrasi dulu si audio ini tadi, audio direct kalian pakai Lexis Audio Editor ini. Nah, banyak kok tutorialnya. Tapi kalau misalnya settingan aku nggak pernah nyeting yang aneh-aneh, paling cuman di input biar lebih enak kayak gini aja, tak taruh bawah. Nah, kalau misalnya untuk audio, settingan audio nih, aku nggak pernah nyeting yang aneh-aneh. Jadi untuk ininya aku langsung ke setting kayak gini gitu, settingnya set. Nah, kalau untuk settingnya aku biasanya cuman main ke option aja. Nah, setelah option, terus kualitasnya kita mau pakai berapa, lebih besar lebih bagus, tapi kadang-kadang itu suaranya kurang bagus. Maksudnya ya tergantung RAM HP kalian, kalau RAM-nya gede boleh tinggi. Nah, terus recordnya nggak usah berubah-ubah, latensi biarin aja karena kita nggak mau langsung dimonitoring toh. Terus audio input source-nya kita bikin camcorder atau default. Kalau misal default sudah bisa ya oke baik. Kalau misalnya ini camcorder, atau kalau ada pilihan audio eksternal kalian pilih itu, karena nggak semuanya kan bisa.
tapi pakai default juga bisa, camcorder juga bisa. Ini kalau camcorder harus ada mic input, kalau misalnya default dia menyesuaikan, biasanya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu, jadi nggak perlu yang aneh-aneh. Nah, alat yang kedua itu adalah mic splitter, splitter mic. Kalau misalnya di HP kalian butuh splitter mic itu yang seperti ini. Nah, karena aku nggak ada benda nih, jadi ya seperti ini. Kalau kalian lihat gambarnya, itu ada yang mikrofon sama ada yang headphone. Nah, untuk inputnya kalian masukin ke mikrofon. Nah, terus untuk kabel dari mixer ke si HP, aku cuma pakai kabel DVD yang modelnya RCA kayak gini. Terus yang satunya tuh yang 3,5 mili kayak gini. Kabelnya tuh yang seperti ini, yang 2 RCA, yang satu 3,5 mili. Ya tau lah kayak gini gitu. Nah, ini yang 3,5 mili ini kita cari yang rack outnya di mana. Kalau misalnya di mixer itu kan ada nih. Ini ada input, ada output. Output kita ambilin yang sebelah sini. Nah, tancap mau gini, selap. Karena aku nggak punya splitter atau splitter U yang kayak di gambar tadi, aku bikin yang seperti ini. Yang penting ada ringnya 3, terus ini inputnya. Ini sebenarnya ini input mic. Jadi, nah di sini masuk ke Lexis Audio Editor tadi ya toh. Kalau misalnya tanda balik jangkrik. Nah, kalau misalnya ini kita kalibrasinya kita pakai jeda. Nah, kalau misalnya kayak gini dia gerak-gerak, itu berarti dia udah nangkep suara, tapi suara dari mic bawaan HP. Nanti caranya gimana? Nah, terus ini kita tancapkan si mic ini apa output dari situ kita masukkan ke sini. Anggaplah ini inputnya gitu loh. Di sini. Nah, kayak gini. Jadi posisinya kayak gini. Kayak setelah sudah masuk itu kita tancapkan ke HP nih ya. Sorry kalau misalnya untuk video duanya itu gerak-gerak nggak jelas ya lur, yes terima saja karena shooting dewe, rekaman dewe, karena ini tadi juga kebetulan habis oprek-oprekan kasar rek. Nah, setelah kita tancapkan seperti ini kita bisa ngerti. Nah, kalau misalnya udah ditancapin kayak gitu kita ngomong tapi dia masih kenduk-kenduk, maksudnya masih tuh, kalau kita ketok layarnya itu masih jalan, berarti posisinya dia masih pakai mic eksternal. Kita tutup dulu, habis itu kita buka lagi ya. Belum jam 00 rek aku besok ya serah aku kok. Nah, sekarang coba kita ketok, ini udah nggak bunyi. Kalau kita ketok-ketok dia udah nggak gerak, padahal posisinya udah di jeda. Ini untuk kalibrasi aja. Sekarang ini audionya kan dari, kita ngambilnya dari rack out ya. Nah, dari rack out. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat di sini ini nggak ada audio yang masuk sama sekali. Sekarang tak buka dari mixernya, cek 1 c. Nah, ini aku ngomong pakai ini toh. Kalian bisa lihat pergerakan si Lexis Audio Editor itu seperti itu. Kalau aku standarnya sih jangan sampai lewat garis yang hampir pol itu. Misalnya kayak gini, tambah lagi cek. Nah, cek. Nah, kalau misalnya aku ngomong tak cek gitu, biar cek 1. Kalau misalnya dia manjer pol itu biasanya kurang bagus hasil audionya. Cek. Nah, ini pol mentok, nggak ada yang gerak. Untuk mikrofon ini masuknya di channel 2, kabel yang ini. Nah, di channel 2 nih gainnya kalian lihat sendiri, gainnya segini, terus high-nya segini, mic-nya segini, low-nya segini, ini efeknya segini. Ini udah ada tandanya sebentar, tak titik-titik ben aku nggak gampang lali. Terus masternya tak gede-gedein. Nah, gitu. Terus untuk di gitar sekalian segini ya hampir mirip lah. Kalian bisa lah dihafalin itu, oh gain mid high low nya itu seberapa gitu, kalian bisa tahu sendiri. Kalian bisa lihat videonya atau kalian nanti bisa tengeri gitu. Oh jam 11, jam 1, jam 2, dan sembari kalian kontrol. Nah, untuk ponnya itu memang tak full gitu, ponnya tak bikin full. Nah, dan masternya kenapa kok cilik banget? Ini master Saiti dikit aja, masternya dikit aja, sedikit ini itu udah bisa masuk ke HP. Nah, kerennya kayak gitu. Kalau misalnya kita gede nih, kita gedein ini master, kita angkat, noise-nya itu kedengeran banget audionya. Nah, kalau misalnya posisinya segini, audio udah bisa masuk, kalian udah bisa dengerin audionya seberapa. Ini audio itu tak ambil langsung dari si mixer. Nah, dan pergerakannya itu nggak lebih dari 50%. Jangan sampai lebih dari 50%. Kalau misalnya lebih dari 50% biasanya dia picking. Kalau misalnya mau digedein lagi, dikencengin lagi, tergantung kalian ngeditnya pakai yang profesional, pakai komputer ya oke. Kalau misalnya cuma ngedit pakai HP,
di Power Director atau di apa Filmora, ada lagi KineMaster, itu bisa di up audionya, bisa digedein lagi. Jadi yo ngapain bingung-bingung, misalnya kayak gini terus pengen kalian dengerin hasilnya ya seperti ini yang kalian dengerin. Ini udah nggak tak cek-cek karena aku udah yakin settinganku ini settingan paling pro. Nah gimana kalau misalnya kita buat ngerekam HP dengan settingan seperti ini tadi, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah ini alternatif lagi, kalau misalnya kalian nggak punya splitter atau memang ini dan hasilnya pengen lebih bagus lagi, ada yaitu alat yang selanjutnya yaitu USB Soundcard 7.6. Terus ngopong gini. Nah ada USB Soundcard 7.1, ini mereknya Taber. Nah ini mereknya Taber seperti ini ada input mic dan headphone-nya. Ini dulu aku beli harganya masih mahal, ini 25.000. Kalau kalian beli di online shop sekarang itu yang kayak gini paling harganya cuma 15.000. Ada yang ratusan ribu mungkin. Aku tidak tahu, aku tidak mengerti. Ini kalian kalau misalnya mau pakai ini dan kalian konektin ke HP, kalian harus pakai OTG. Ini OTG ya, OTG sudah servisan atau tak gawe sendiri juga, tak bikin sendiri. Ini ditancepin dulu ke OTG-nya. Setelah masuk ke OTG, setelah itu yang ini hasil audio tadi ya, nanti yang kalian dengerin tadi. Nah ini hasil audionya. Kalau gitu sekarang kita coba beralih ke ini apa Taber. Pokoknya inilah soundcard USB ini. Langsung aja kalian masukin ke sini. Nah, setelah masuk seperti ini, kalian nggak bisa langsung pakai. Kalau misalnya ada beberapa HP yang OTG-nya itu langsung connect, atau ada beberapa HP yang OTG-nya itu harus disetting dulu. Nah kalau misalnya seperti HP Vivo Y53, HP lama sini itu OTG-nya posisinya mati. Nah ini tak nyalain dulu OTG-nya, set. Setelah OTG nyala biasanya dia hidup. Nah ini hidup loh. Mudah-mudahan fokus dan kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya resikomu lah, yang penting itu hidup, gitu aja lah ya. Nah setelah audionya itu nyala, baru kita balik lagi ke Lexis Audio Editornya. Setelah itu kita cek di jeda, terus kita ketok layarnya. Kalau di layarnya nggak ada pergerakan, ya jos. Nah input yang masuk ke sini tadi, ini sumber audio, pokoknya ini sumber audionya ya, yang dari mixer. Ini kita masukkan ke jalur mic. Nah setelah masuk ke jalur mic, seperti apakah suaranya, apakah bisa didengar, cek. Nah dia sudah bergerak, tapi kalian tidak bisa mendelok, jadi harus tak tekan USB ini. Nah ini posisi instalasinya jadi seperti ini. Audio masuk ke USB pakai OTG masuk ke HP. Nah karena yang di sini ponnya walaupun gede, tapi memang nggak masuk karena memang untuk output masternya itu kecil banget. Karena untuk HP itu nggak butuh audio yang banter-banter, karena aku seneng tuh ngerekam yang kecil. Setelah itu ngeditnya, kalau misalnya mau diedit itu tak gedein. Nah seperti ini kalian bakal mendengarkan audio tadi yang kita pakai splitter ini. Nah pakai splitter ini toh, pakai splitter barbar ini yang tak rakit sendiri ini. Nah terus kalian bakal mendengarkan audio yang pakai si OTG setelah kita instalasi tadi. Nah seperti ini hasil audionya. Wah kalian bisa dengar sendiri. Memang hasil audionya mungkin terkesan beda gitu ya. Jadi audio dari splitter si kecil ini, terus audio ke yang apa si USB OTG ini itu berbeda. Jadi ada perbedaannya gitu loh. Jadi terserah kalian. Ini cuman pakai Oppo ini, Vivo Y53 loh guys, suaranya kayak gini. Nah gimana kalau misalnya kita langsung pakai gitar? Nah sekarang gini, kalian udah bisa dengar hasil audio dari si asli M-Host 4 yang tak direct pakai HP. Kalau misalnya sekarang kita main gitar, nah gitarnya kita yuk, kan kalau di gitar ada master volumenya, kita kecilin boleh dong. Nah gini, halo cek. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi kita udah bisa menerka-nerka sendiri. Nah untuk audio gitar itu tak kasih reverb sekedip banget, sekedip, supaya ya ada kenyesnya gitu kan, biar enggak garing banget, enggak crunchy gitu. Nah untuk sekarang kita langsung coba udah pakai gitar. Sekarang ini settingan flat semua dan settingan di sini masih tetap seperti yang tadi. Untuk di Lexis Audio Editornya kita simakin seperti apa hasil audionya. Kalian langsung dengar dari Lexis Audio dari M-Host 4 nya ya. Mic yang di clip on ini tidak terganggu.
dan kisah kelamku kini hilang terhapus. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bisa dengerin sendiri hasil audio ini. Kalau misalnya buat nyanyi, buat cover ya wes. Apa mana buat genjrengan seru-seruan karo teman-teman, tinggal pakai speaker yang gede, budak beres, jos. Oke, sekian video dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kalau misalnya nggak ada manfaatnya, ya pokoknya kita sembari ngobrol lah. Anggapnya silaturahmi gitu ya. Kalau misalnya ada manfaatnya, ya ambil manfaatnya. Kalau misalnya kalian seneng, ya di like. Kalau misalnya nggak seneng, ya di dislike dong. Yang penting, yang kemarin udah nanya, jangan lupa tinggalkan jejak. Thank you very much dan terima kasih banyak. Semoga sukses semua. Anda dan saya sukses selalu. Dadah. Aku top pesat.